Satu lagi handphone murah dari Infinix, Infinix Smart 8. Masih barengan sama gue Dimas, lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, di tangan gue sekarang sudah ada handphone terbaru dari Infinix. Ini adalah Infinix Smart 8. Dan di video kali ini gue pengen unboxing untuk tahu paket penjualan dari handphone yang satu ini. So, nggak usah pakai lama, langsung kita mulai aja unboxingnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini penampakan box dari Infinix Smart 8 ya. Kalau misalkan kita lihat di bagian depannya ada tulisan Infinix, terus ada tulisan Smart 8, terus juga dia internal storage-nya ada di 128GB, RAM-nya itu totalnya ada 8GB meskipun dia pakai konfigurasi RAM 4+4GB dan dia sudah ada Magic Ring-nya dan dia refresh rate-nya sudah 90Hz serta layarnya sudah menggunakan punch hole. Untuk di bagian sisi sebelah kanannya ada tulisan Smart 8 aja, di bagian sisi sebelah kirinya tulisan Smart 8, di bagian atasnya ada tulisan Infinix dan di bagian bawahnya ini ada keterangan untuk warnanya dan juga keterangan untuk IMEI-nya. Kebetulan di sini untuk warna yang dikirim adalah Crystal Green. Kemudian untuk di bagian belakangnya kita bisa lihat beberapa nilai jual utamanya lagi, kayak layarnya 90Hz, baterainya 5000 mAh USB Type-C, kameranya 13 megapiksel dan juga di sini ada top reliability. Ya, 360 derajat lab quality tested ya, jadinya dia sudah melewati beberapa proses tes di labnya Infinix. Terus juga dia di sini ada 200% volume with DTS processing, jadi dia volumenya bisa sampai 200% dan juga dia sudah menggunakan side fingerprint dan ada face unlock-nya. Untuk prosesornya dia di sini keterangannya menggunakan octa-core gaming processor, yang di sini nggak disebutin dia pakai prosesor apa, tapi sepengetahuan gue dia menggunakan Uni SoC T606. Terus juga ada beberapa nilai jual utamanya lagi dan ada stiker TKDN di sana. Dan ya udah, daripada kelamaan langsung kita buka aja handphonenya. By the way teman-teman, ini untuk harganya sendiri gue belum tahu berapa karena memang belum diinformasikan sama pihak Infinix-nya. Tapi sepengalaman gue untuk Infinix seri Smart ini dia kayaknya sih bakal dijual di bawah 1,5 juta rupiah. Dan ya ini sudah terbuka, langsung kita buka aja handphonenya. Ya, dia sudah terbuka, di bagian sebelah sininya kosong, tidak ada apa-apa lagi. Kita langsung taruh aja di bagian pojok sebelah sini untuk penutup boxnya. Kita langsung dihadapkan dengan handphonenya Infinix Smart 8. Kita langsung taruh dulu handphonenya, kita lihat ada apa aja di dalam packagingnya. Oke, yang pertama kita dapat ini teman-teman, kita dapat kartu Smart Friend Infinix 15GB seperti ini ya teman-teman, lumayan. Jadi pas lo beli handphone ini nggak usah repot lagi cari kartu perdana. Kita taruh dulu di sini, terus kemudian kita di sini dapat kartu petunjuk ya di sini ya, petunjuk penggunaan Smart 8 dan juga ada kartu garansi serta ada informasi untuk service centernya. Kita taruh juga di sini, terus kemudian kita di sini dapat dia ini untuk casingnya ternyata bukan jelly case ya teman-teman, tapi casingnya ini dia modelnya adalah hard case seperti ini. Ya, seperti yang bisa lo lihat ini dia casingnya hard case. Ya, dan ini benar-benar kelihatan bening banget ya untuk casingnya. Kita taruh dulu dan kita cek lagi yang lainnya. Terus kemudian kita di sini dapat untuk SIM card ejector yang bentuknya khasnya Infinix ya. Menurut gue ini untuk SIM card ejectornya ya. Jadi kayak gini bentuknya. Kita taruh, nanti kita butuh untuk ngecek SIM tray-nya. Terus kemudian kita dapat kepala charger yang lagi-lagi ini modelnya ditempel pakai stiker kayak gini ya teman-teman. Yang sebenarnya agak sedikit aneh tapi gue berusaha menganggap wajar karena ini termasuk dalam kategori TKDN. Stikernya diproduksi di Indonesia untuk memenuhi syarat TKDN. Untuk chargernya sendiri dia di sini kapasitasnya ada di 5 volt 2 ampere yang artinya dia 10 watt untuk daya pengecasannya. Oke, ini kita taruh dulu di sini, terus kemudian kita dapat kabel data yang dia sudah menggunakan USB Type-C seperti ini teman-teman. Dan untuk warnanya dia adalah warna orange seperti ini ya. Kabel data USB Type-C-nya untuk panjangnya ini kurang lebih ada di sekitaran 90-an senti ya, atau anggaplah 1 meter ya. Tapi ini kayaknya sih nggak sampai 1 meter deh ya. Ini ada di 90 senti. Dan ya udah, ini gue mau beresin dulu teman-teman, nanti kita bakal fokus sama handphonenya.
Oke teman-teman, ini dia handphonenya, warnanya adalah crystal green. Oke, jadi ya seperti ini, ada beberapa nilai jual utamanya, tapi kita langsung selorotin aja. Gue nggak mau kletek karena gue nggak mau ngerusak plastik ini ya, sayang gitu ya kalau dirusak. Jadi langsung kita selorotin aja kayak gini dan wow, ini warna hijaunya bagus banget loh ini teman-teman. Ya ini kita kletek dulu supaya lo bisa ngelihat dengan lebih jelas gitu ya untuk bagian backdoornya ini. Oke, akhirnya dia keletek juga. Ini lemnya cukup lengket, jadi lumayan susah untuk ngeleteknya. Dan ya seperti ini tampilan di bagian belakang dari Infinix Smart 8. Oke, gue suka di bagian belakang ini karena dia berusaha kayak ngasih frame kayak gitu ya di bagian kameranya, tapi dia itu rata dan cuman dibikin kayak aksen glossy, sedangkan di bagian yang lainnya itu dibikin matte. Ini dia modelnya rata ya teman-teman, dan di bagian belakang ini seperti yang bisa lo lihat ada kamera yang tadi informasinya untuk resolusinya dia ada di 13 megapiksel ya untuk kamera belakangnya. Di sini ada tulisan AI kamera. Oke, iya, AI kamera 27 mm f1.8. Untuk di bagian belakangnya di sini ada tulisan yang memang kecil banget dan dia nyaru sama warna dari backdoornya. Terus dia di sini ada quad LED ya teman-teman ya. Jadi LED-nya tuh ada 4 di sana dan ada aksen seperti frame yang melingkari. Terus juga di sini ada tulisan Infinix yang samar-samar itu kelihatan. Untuk teksturnya sendiri, dia ini kayak ada tekstur garis-garis kayak gitu yang ini bikin gripnya nyaman banget. Dan kalau misalkan gue deketin ke mic ya, nih terus gue gesek-gesek untuk bagian backdoornya kayak gini suaranya nih. Nah jadi dia bagian backdoornya itu enggak rata bener-bener yang cuman polosan gitu aja ya teman-teman, enggak. Jadi dia ada teksturnya untuk nambah gripnya. Oke, di bagian atas ini polosan aja, di bagian sisi sebelah kanannya ada tombol power, ada tombol volume up serta volume down juga. Terus di bagian sebelah kirinya di sini ada untuk SIM tray-nya, dan kita langsung lihat aja untuk SIM tray-nya, kita buka di sini. Oke, kita lihat di sini. Oke, jadi SIM tray-nya itu tidak hybrid ya teman-teman. Lo bisa pakai dua buah micro SD, dua buah nano SIM dan juga satu buah micro SD ya teman-teman. Jadi nggak pakai rebutan nih untuk SIM tray-nya. Nice banget ya, untuk SIM tray-nya dia dibikin triple slot kayak gini. Oke, ini kita masukin lagi dan kita coba untuk tour yang lainnya. Di bagian bawahnya di sini cukup rame ya teman-teman. Ada jack audio 3,5 mm yang alhamdulillahnya masih dikasih jack audio 3,5 mm. Ada mikrofon, ada USB Type-C dan juga ada grill speaker. Untuk di depannya di sini ada layar, dan untuk kameranya dia sudah menggunakan punch hole seperti ini. Dan khasnya handphone Infinix, dia ada LED flash di bagian depan dan sudah terpasang sama anti gores nih teman-teman. Dan ya udah, gue pengen coba nyalain handphone ini dan setting beberapa aplikasi untuk tahu daleman dari handphone ini. Nanti gue bakal balik lagi. Oke teman-teman, jadi ini dia handphonenya udah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi seperti ini teman-teman untuk penampilan pertama dari si Infinix Smart 8. Ya, kalau dilihat secara sekilas ya, ini untuk bezelnya terbilang cukup tebel, khususnya untuk di bagian dagunya. Tapi yang gue suka di sini, dia tebelnya itu nggak lebay dan cukup simetris antara kanan kiri dan juga untuk atasnya. Bahkan untuk di bagian bawahnya, meskipun dia terlihat lebih tebel karena di bagian bezel kanan kiri dan atasnya juga tebel, jadi kelihatannya cukup simetris nih teman-teman ya. Cuman ini untuk kecerahannya memang gue bisa bilang dia untuk kecerahannya tidak begitu yang cerah banget ya, bahkan ini hampir full dia masih terlihat seperti ini. Untuk layarnya sendiri dia resolusinya ada di HD aja. Cuman yang gue sukanya di sini adalah meskipun dia layarnya HD ya teman-teman, tapi gue nggak tahu deh ini pengolahan sistemnya seperti apa. Jadi tampilannya itu kelihatannya iya cocok-cocok aja dengan ukuran layar seperti ini. Tapi yang jelas hal pertama yang udah gue daftarin di handphone ini adalah kemampuan unlocknya, yaitu fingerprint dan juga face unlocknya. Sekarang kita cobain dulu ya untuk bagian dari si fingerprintnya ini ya, kita cobain dulu. Oke, kita coba lihat di sini untuk kemampuannya, dan dia lumayan cepet ya teman-teman untuk kemampuan bukanya. Sekarang kita cobain untuk yang face unlocknya.
Oke, yang face unlock-nya juga terbilang cukup cepet dan dia ada fitur yang namanya Magic Ring di sebelah sana ya teman-teman. Nah kan dengan harga yang harusnya sih ini di bawah 1,5 juta tapi udah bisa ngasih fitur yang keren kayak gini. Dan kita coba cek dulu untuk about phone-nya di sini teman-teman. Gua udah install aplikasi untuk hardware info. Di sini kita bakal lihat untuk daleman dari handphone ini. Namanya adalah Infinix Smart 8, tipenya adalah X6525 nih teman-teman. Dengan Android dia sudah menggunakan Android versi 13 dan juga dia sudah menggunakan RAM 4GB dan untuk internal storage-nya dia sudah menggunakan UFS nih ya teman-teman. Meskipun di sini tidak dijelaskan dia menggunakan UFS versi berapa. Untuk SOS lagi kan. Untuk SoC-nya maksudnya ya teman-teman, dia menggunakan Tiger T606 dengan 8 inti prosesor dengan dia punya 2 cluster yaitu 2 kali 1,6 GHz untuk Cortex A75 dan juga 6 kali 1,61 GHz Cortex A55 yang artinya untuk efisiensi core dan performance core dia punya clock speed yang sama di 1,61 GHz dan dia jalan di 64 bit dan dia fabrikasinya sudah menggunakan yang 12 nanometer. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus kita di sini lihat about phone-nya dulu. Ya, kita lihat di sini untuk about phone-nya. Ya, seperti ini dia menggunakan XOS versi 13.0.0, namanya adalah Smart 8. Terus juga dia menggunakan Android 13 sama kamera depannya dia ada di 8 megapiksel dan kamera belakangnya ada di 13 megapiksel. Untuk internal storage-nya ada di 128 GB tapi masih bisa lo tambahin pakai micro SD lagi dan untuk RAM-nya dia di sini ada di 4 GB plus 2 GB tapi bisa lo tambahin maksimal sampai dengan 4 GB. Jadi totalnya yang bisa lo pakai di handphone ini adalah 8 GB. Cuman saran gue lebih enaknya pakai RAM yang murni aja. Jadi gue bakal matiin sebenarnya untuk Memfusion ini. Gue bakal matiin untuk gue pakai sehari-harinya karena ya gue lebih suka pakai internal, bukan pakai internal ya. Gue lebih suka pakai RAM murni dari handphonenya aja. Kemudian untuk storage-nya di sini coba kita lihat ya teman-teman. Untuk storage-nya dari 128 GB yang sudah kepake ada di 16 GB. Dengan penggunaan sistemnya dia ada di 14,86 GB. Untuk aplikasinya sudah gue pakai di 1,2 GB karena tadi gue sudah install Antutu Benchmark dan juga device info. Untuk Antutu Benchmarknya belum gue jalanin ya teman-teman. Nanti gue bakal info kalau di video review aja karena ini hanya untuk video review aja. Tapi gue penasaran sama yang namanya multitouch-nya. Kita bakal cek di sini multitouch-nya dia bisa berapa. Oke, jadi dia untuk multitouch-nya cuman bisa ada di 5 jari ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini juga udah cukup kalau mau dipakai buat main game. Karena rata-rata orang main game ya paling maksimal ada di 4 jari kayak gini kan. Oke, kita coba sekarang untuk kameranya, kita cek dulu. Tapi sebelum gue cek kamera, gue pengen ngetes dulu deh handphone ini dipakein casingnya yang model kayak gini tuh hasilnya gimana. Oke, ya. Keren nih teman-teman ya, pakai casing yang model kayak gini ya. Tapi ini agak sedikit koplok-koplok kalau menurut gua nih di bagian ujung-ujungnya, jadi nggak yang bener-bener pure rapet. Which is sebenarnya ini lumayan bagus. Kenapa? Karena pada saat handphonenya jatuh dia kayak ada penahannya gitu ya. Meskipun di bagian sisi sebelah kanan kirinya dia tidak ada perlindungannya, tapi gua suka karena dengan model casing kayak begini grip dari handphone ini menurut gue jadi lebih nyaman, gak berasa kegedean ataupun juga ketebelan. Cuman karena Infinix juga merupakan sebuah handphone yang cukup terkenal sekarang di Indonesia ya, jadi dia banyak nih pasti yang jual casing third party untuk handphone ini. Sekarang kita cobain untuk kameranya dulu teman-teman dari handphone ini. Jadi seperti ini untuk tampilan menu kameranya dan di sini cukup banyak sebenarnya untuk menu kameranya. Mulai dari short video, terus di sini juga ada video yang untuk perekamannya dia maksimal ada di 1080p 30 fps. Terus juga di sini ada AI kamera, ada beauty, ada portrait, ada super night dan lu bisa tampilin beberapa menu lagi kayak slow motion, time lapse dan juga ada mode yang lainnya. Terus kemudian untuk di bagian kamera depannya, ternyata untuk kamera depannya dia juga punya fitur super night, terus juga ada portrait, ada beauty juga, ada AI cam juga, ada video dan juga
ada short video. Jadi intinya untuk kamera depan ataupun juga kamera belakang dia punya menu yang sama. Untuk perekamannya, untuk kamera depannya dia sama juga ada di 1080p 30 fps ataupun juga ada di 720p 30 fps. Yang kelihatan banget di sini sebenarnya teman-teman kalau misalkan layarnya ini cuma HD aja, di bagian yang tulisan 1080p 30 fps-nya ini kelihatan agak sedikit kotak-kotak. Itu yang menandakan bahwasannya memang layarnya masih di 720p aja. Jadi kurang tajam nih untuk tulisan 1080p 30 fps. Tapi kita cobain dulu aja teman-teman untuk kemampuan kameranya, kita icip-icip sebentar ya. Oke, kita coba foto tanaman ini saja dan dia untuk AI-nya berjalan dengan cukup baik. Dia mengenali kalau ini adalah sebuah tanaman, meskipun ini hanya tanaman artifisial aja. Kita cobain untuk kemampuan kameranya seperti ini. Oke, seperti itu untuk kemampuan kamera dari Infinix Smart 8 ya teman-teman. Kita foto lagi di sini, kita foto cobain untuk boxnya ya. Kita coba foto di sini. Oke, seperti itu teman-teman kemampuan kamera dari Infinix Smart 8 untuk kamera belakang khususnya. Sekarang kita cobain untuk kamera depannya ya teman-teman di sini. Nah, jadi seperti ini untuk kamera depannya, gue bisa bilang ini dari previewnya ya lumayan oke. AI-nya juga mendeteksi dengan cukup baik. Dengan di sini ada info kalau ini lagi foto orang gitu ya. Jadi seperti ini untuk kamera depan Infinix. Sekarang kita cobain untuk yang portraitnya. Oke, ini udah gue setting ke menu portrait ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk kemampuan kamera portrait dari Infinix Smart 8. Sekarang kita cobain untuk kemampuan videonya. Kita icip-icip sebentar kemampuan video dari Infinix Smart 8. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix Smart 8. Direkam di resolusi paling mentoknya ada di 1080p 30 fps ya. Seperti ini untuk pergerakannya. Untuk hasilnya gue belum tahu karena gue belum lihat di komputer seperti apa. Tapi yang jelas ini adalah sampel audio juga ya teman-teman dari Infinix Smart 8-nya langsung. Karena yang di microphone yang gue pakai ini gue matiin. Oke, sekarang kita cobain kamera depannya ini teman-teman dari Infinix Smart 8. Kamera depannya juga dia bisa record di 1080p 30 fps. Dan ya kayak begini untuk tampilannya. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 cm. Dan pick up audionya seperti yang bisa lo denger juga. Oke teman-teman? Nah oke ya teman-teman, jadi seperti itu Infinix Smart 8, sebuah handphone entry level penutup tahun dari Infinix yang menurut gue ini jujur gue suka. Untuk bagian backdoornya warnanya gue suka, terus juga gripnya gue suka. Cuman yang menjadi perhatian gue di sini adalah untuk tombol powernya, dia agak sedikit stiff ya, atau agak kurang clicky kalau menurut gue. Dan kalau misalkan dipakein casing dia agak sedikit longgar ini untuk casingnya, meskipun menurut gue itu adalah suatu hal yang lumayan bagus karena pada saat handphonenya ini jatuh dan pakai casing ini, jadi casingnya ada sedikit perlindungan untuk si handphonenya. Tapi yang jelas overall selama gue dari unboxing sampai sekarang gue pegang handphone ini, gue cukup suka sama handphone ini karena desainnya yang tidak terlalu besar handphonenya. Meskipun dia berusaha lagi-lagi tetap ngikutin beberapa desain handphone lain, tapi menurut gue adalah suatu hal yang wajar. Handphone dengan harga segini dia pengen cari perhatian pasar di Indonesia. Tapi menurut gue dengan prosesor yang sudah dipakai UniSoc T606, terus juga dia sudah menggunakan UFS, internalnya 128GB, harusnya bisa menjadi salah satu daya tarik yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. Dan untuk layarnya sendiri ini dia sudah 90Hz ya teman-teman, jadi memang udah pergerakannya smooth banget. Dan gue adalah salah satu orang yang suka dengan refresh rate 90Hz. Kenapa?
Karena ini layarnya cukup smooth kalau dilihat, tapi dia tidak boros baterai. Rata-rata kalau yang di 120 Hz dia bakal makan daya baterai lebih banyak. Tapi yang jelas gue belum bisa cerita banyak mengenai handphone ini karena ini baru unboxing, ngetes kamera, dan icip-icip handphone dari Infinix yaitu Infinix Smart 8. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang unboxing dan juga Infinix kan. Unboxing dan juga impresi pertama gue mengenai Infinix Smart 8. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.